kembali lagi ke YouTube channel Gra and Go. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan loncengnya ya, karena itu gratis. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk ibu dan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracena Baban, Nurse 1B dengan NIM 03 2021 069. Kali ini saya akan bahas yaitu ANFI sistem kardiovaskular. Sebelum ke bagiannya, kita harus mengenal apa itu sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu adalah organ muskular berongga berbentuk kerucut yang letaknya di perikardium, dan jantung ini ataupun kardiovaskular ini untuk memompa darah dan mengalirkan dan membawa darah ke bagian jantung dan lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Dan jantung ini dia itu beratnya 200 sampai 260 gram, besarnya sekepal tangan. Terus jantung ini dia berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua itu arteri membawa darah dari jantung. Terus vena membawa darah ke jantung. Terus kapiler penghubung antara vena dan juga arteri. Nah, yang pertama kita akan masuk yaitu ke bagian perikardium. Perikardium ini dia terletak di dalam rongga yang berisi cairan ya, atau yang disebut dengan perikardial. Perikardium ini dia berfungsi untuk mencegah adanya gesekan yang menyakitkan antara vena, antara jantung dengan organ di sekitarnya. Terus yang kedua kita akan masuk ke serambi. Serambi itu untuk menerima darah kotor dan juga darah bersih. Serambi ini disebut juga dengan namanya atrium. Atrium itu terbagi atas dua, yaitu right atrium dan juga left atrium. Yang pertama kita akan masuk ke right atrium. Right atrium. Ini right atrium ataupun atrium kanan. Right atrium ini ataupun atrium kanan itu berfungsi itu untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh. Terus left atrium ini dia tuh berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Terus selanjutnya kita akan ke bilik. Bilik ini berfungsi untuk memompa darah kotor dan juga darah bersih. Bilik ini disebut juga dengan ventricle. Ventricle itu terbagi atas dua, yaitu ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Yang pertama kita akan masuk ke ventricle kanan. Ventricle kanan ini dia berfungsi untuk memompa darah kotor jantung ke paru-paru. Terus kalau ventricle kiri ini untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ini ventricle kiri, ini ventricle kanan. Oke, selanjutnya itu ke katup. Katup itu dia terbagi atas 4, yaitu katup triskopit, katup pulmonalis, katup aorta, dan terakhir katup mitra. Yang pertama kita akan masuk ke katup triskopit. Katup triskopit ini dia terletak di antara ventricle kanan dan juga atrium kanan. Katup ini berfungsi yaitu untuk membawa darah. Katup tadi itu untuk membawa darah ataupun mengatur aliran darah. Katup ini katup yang pertama itu katup triskopit itu tadi katup triskopit. Tapi katup triskopit ini dia itu mengatur aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Terus yang kedua katup pulmonalis. Katup pulmonalis ini mengalirkan aliran darah dari
bilik kanan ke atrium pulmonalis. Atrium pulmonalis yang membawa darah untuk mengambil oksigen. Terus selanjutnya itu ke katup mitral. Katup mitral ini dia berfungsi untuk yaitu mengalirkan aliran darah dari serambi kiri ke bilik kiri. Terus yaitu terakhir katup aorta. Katup aorta ini berfungsi yaitu membukanya jalan bagi aliran darah yang kaya akan oksigen. Terus selanjutnya itu ke pembuluh. Pembuluh darah itu terbagi atas 3, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Oke, yang pertama itu adalah arteri. Arteri itu berfungsi mengangkut ataupun mengangkut CO2, membawa darah CO2 yang dalam uap air untuk digantikan menjadi O2. Arteri ini terbagi atas 2, yaitu arteri di sini ada arteri pulmonalis kanan dan juga arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis kanan ini itu berfungsi untuk membawa darah yang kaya dengan CO2 untuk ditujukan ataupun menuju ke paru-paru ataupun ke bronkus. Terus setelah itu arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis kiri ini ini untuk membawa darah ataupun mengganti kandungan CO2 dengan uap air dalam darah menjadi O2. Terus step itu vena. Vena itu terbagi atas 2, yaitu vena superior dan vena inferior. Vena itu vena superior ini mempunyai katup yang dimana berfungsi untuk mengembalikannya darah ke seluruh bagian tubuh atas. Terus yang kedua yaitu vena inferior. Itu tadi vena superior, ini vena inferior. Vena inferior ini berfungsi yaitu untuk mengembalikannya darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh bagian bawah. Tadi vena itu berfungsi yaitu untuk mengangkut darah yang miskin oksigen. Terus yang selanjutnya itu adalah kapiler darah. Oke, setelah itu kita akan masuk yaitu ke mekanisme ataupun kerja sistem jantung kardiovaskuler. Sebelum ke mekanisme kerja jantung ataupun kardiovaskuler ini, kita akan terlebih dahulu ke aorta. Ini aorta. Aorta ini dia itu pembuluh darah terbesar dari bagian jantung ataupun kardiovaskuler, di mana aorta ini dia itu keluarnya dari jantung dari bagian ventricle sinistra melalui aorta ascendens. Aorta ini terbagi atas 3, yaitu aorta ascendens, descendens ataupun descending, dan terakhir adalah aorta arcus. Ini adalah aorta descendens. Dia bagian kecil berbentuk seperti tabung. Aorta descending ataupun descendens. Terus sekarang kita akan masuk ke mekanisme kerja jantung ataupun kardiovaskuler. Yang pertama, darah kotor, serambi kanan akan menerima darah kotor yang ataupun sedikit mengandung O2 karena berikatan dengan CO2 dari tubuh. Setelah itu dari bilik kanan menerima darah kotor akan dialirkan lagi
ke serambi kiri. Akan dialirkan ke serambi kiri ataupun dipompa melalui serambi kiri, di mana darah kotor itu akan terjadi proses pertukaran O2 dan juga CO2. Kemudian setelah dari serambi kiri akan dipompa lagi ke bilik kiri. Setelah di bilik kiri ini akan terjadinya proses pertukaran lagi. Setelah itu, setelah dari bilik kiri, setelah dipompa dari bilik kiri, kemudian akan dialirkan lagi ke bilik jantung. Maaf, sebelum ke bilik kiri, tadi darah kotornya itu yang dari bilik kanan, darah kotor dari bilik kanan tadi itu akan dipompa menuju ke paru-paru, di mana terjadi proses pertukaran O2 dan CO2. Kemudian setelah dipompa dari paru-paru, darah kotornya tadi akan dipompa lagi ke serambi kiri. Setelah dari serambi kiri akan dilanjutkan ke bilik jantung. Nah, di bilik jantung ini dialirkanlah darah itu ke seluruh tubuh. Setelah itu di seluruh tubuh, yang dimana melalui pembuluh darah terbesar ataupun yang disebut dengan aorta. Nah, itulah dia mekanismenya, yaitu dari serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian ke paru-paru, menuju ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri, dan terakhir itu akan dialirkan ke bilik jantung ataupun dialirkan lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke. Kesimpulannya, di mana jantung ini adalah tempat membawanya aliran darah ataupun mengalirkannya darah, ini dimana terjadinya itu pertukaran proses O2 dan juga CO2, dan juga untuk dimana itu melalui tadi keempat ataupun kelima bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, paru-paru, dan juga aorta. Sekian, itulah penjelasan atau pembahasan saya mengenai sistem kardiovaskular ataupun jantung. Selamat pagi dan salam sejahtera, dan salam Santasticus Elizabeth.